Ya, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun ada yang sedang kondangan, ada yang sedang sakit, kita doakan semoga semuanya segera sehat kembali, segera pulih. Kita hari ini ada di hari terakhir, Bapak Ibu, untuk pelatihan Canva Juara batch 4, level 4. Bapak Ibu akan segera mencapai semua ilmu-ilmu yang sudah kami bagikan di batch di level 4 ini. Ya, ini hari terakhir. Kita akan segera mulai, dan hari ini insya Allah akan banyak sekali tips-tips yang akan saya bagikan nanti kalau ke depannya Bapak Ibu mau bikin desain. Ya, jadi seperti judulnya, hari ini kita akan membuat beberapa materi, kemudian saya juga akan berbagi tentang Canva Hacks for Teacher, ya, dan lain-lain. Izinkan saya share screen dan kita mulai, Bapak Ibu. Untuk yang belum bisa bergabung, nanti mungkin bisa ke ini ya, ke YouTube ya. Sebentar. Nah, sudah jadi. Oke. Bapak Ibu, ini mudah-mudahan layar saya sudah kelihatan dan suara saya aman ya Bapak Ibu ya. Suara saya bagus ya, bagus maksudnya. Maksudnya nggak putus-putus kan? Bagus, jelas daripada kemarin. Jelas. Ya Allah, makeupnya cetar banget ini. Jadi malu. Terlalu banyak ininya. Nah, Bapak Ibu, ini materi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ini adalah materi pelatihan Canva kita. Ya, ini akan saya bagikan nanti di laporan pengembangan diri. Ya, jadi semuanya akan kebagian di laporan pengembangan diri sudah saya cantumkan, sudah saya screenshot materi-materinya. Masuk juga ada materi Kang Dero sedikit ya. Kemudian, nah ini dia, ini sudah kita kemarin quote sinematik bagaimana cara membuatnya, ini tugas belajar Mandiri, dan ini adalah materi untuk hari ini, yaitu TikTok untuk pembelajaran, kemudian kita akan membuat buku menu, ya, 7 jenis masakan, kemudian yang terakhir adalah Canvas Hack for Teacher. Nah, sebelum kita masuk ke TikTok, kemudian ke buku menu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa aja sih Canvas Hack. Jadi, untuk mendesain kadang-kadang kita butuh hacks ya, kita butuh tips dan trik sebenarnya. Kita butuh tips dan trik agar desain kita menjadi lebih oke, desain kita menjadi lebih bagus, kemudian tips-tipsnya seperti apa. Nah, itu ya. Ini nanti, nah yang sekarang ini nih, ya. Bapak Ibu, ada banyak tips yang bisa digunakan saat membuat desain di Canva. Ini sudah saya rangkum di sini. Kita akan lihat sama-sama apa saja ya, apa saja yang bisa Bapak Ibu jadikan tips nantinya ke depannya ya. Jadi di level ini cuma saya berbagi level 1 dan sebelumnya itu tuh tidak ada. Jadi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan bahwa banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan tips apa saja. Yang pertama, gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi di Canva. Selama ini biasanya Bapak Ibu setelah membuat presentasi ya, itu desainnya itu disimpan dalam bentuk PDF ya, karena tidak ada dalam bentuk PowerPoint ya. Bisa dalam bentuk PowerPoint, tapi nanti kalau dipindahkan lagi itu hasilnya itu kacau ya, tidak sebaik seperti yang kita inginkan. Nah, kalau kita gunakan Google Drive, Bapak Ibu, nanti hasilnya menjadi Google Slide. Untuk Bapak Ibu yang GMT, Bapak Ibu yang ikut pelatihan Google pasti paham. Kalau dengan Google Slide artinya animasi-animasi yang di Canva itu nggak berubah ya, semuanya seperti itu. Oke, saya akan contohkan seperti apa kalau kita mau kalau kita mau memindahkan, nih saya pindahkan dulu ya. Kalau kita mau memindahkan desain card kita di Canva ke Google Slide ya, menggunakan Google Drive. Oke, yang pertama saya anggap aja misalnya ini desain saya ya, atau yang lain deh. PPT yang lain. Saya ambil video pesan. Ini aja deh. Nah, ini. Ya, saya anggap ini adalah PowerPoint saya, presentasi saya, ya.
Bisa apa aja sih Bapak Ibu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil yang benar-benar, saya akan ambil dulu proyek di beranda. Kemudian saya ambil di sini presentasi nih ya, presentasi pendidikan. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak terganggu dengan background saya ya. Seperti ini juga seperti ada kondangan dekat rumah, ada pesta. Jadi background deh. Nih, ini misalnya, ya nanti Bapak Ibu kalau misalnya saya terlalu kecepatan, nanti Bapak Ibu bisa simak lagi recordingnya. Ini adalah saya ambil salah satu pengantar peta misalnya, ini adalah desain saya, terapkan semua 23 halaman, dan ini sudah ada, misalnya belum ada animasi, kita akan terapkan animasinya, ya. Ini kebanyakan sepertinya 23 halaman, oke sudah. Kemudian ini belum dianimasikan. Nah, kadang-kadang kalau kita animasikan terus kita download, itu kan hasilnya nggak bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat dianya tetap beranimasi, tapi tidak di Canva, ya, jadi di Google Slide. Nanti Google Slide kan kita bisa download ke dalam PowerPoint lagi ya. Kita bisa gunakan Google Drive. Caranya, nih seperti yang tadi saya tulis, caranya, ya, Bapak Ibu bisa klik di sini, bagikan, kemudian geser lagi ke bawah sampai ketemu yang namanya tulisan lainnya. Nih, ya, pilihan lainnya, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke Google Drive. Kita akan lihat di sini nih, ada tulisannya ya, simpan ke Google Drive. Sebenarnya bisa langsung simpan ke Microsoft PowerPoint, tapi hasilnya nanti nggak bagus, nggak terlalu bagus, sudah dicoba ya. Tapi kalau kita pindahkan ke Google Drive, nih, seperti ini, kemudian kita buat di Google Drive kita itu, enaknya gini nih Bapak Ibu, ketika kita satu akun, misalnya sama-sama menggunakan akun belajar.id Canva-nya, Google-nya, Google Drive-nya sama-sama belajar ID juga, itu jadinya kita Google Drive kita langsung terkoneksi ke sini nih. Nih, ini Google Drive saya dan ada yang judulnya desain Canva. Maka saya pindahkan aja ke sini. Kemudian saya pilih. Nah, di sini desain Canva-nya kita pilih dianya dalam bentuk PPT. Ya. Kemudian baru kita simpan. Nanti dia akan membuka di Google Drive Google Slide-nya. Ya, kita tunggu sebentar menyiapkan desain. Apakah animasinya tetap berjalan? Iya, animasinya tetap berjalan. Kita tunggu sebentar. Ini ya jaringannya ya. Mbak Dona. Mbak. Ya, Bu. Berarti kita sudah menyiapkan dulu ya apa namanya PPT-nya di Drive ya? Enggak, PPT-nya kan dari Canva. Kita cuma memindahkan. Kita bikin presentasi di Canva misalnya ya, karena kan kalau presentasi di PowerPoint biasa itu kadang-kadang kan nggak terlalu eye catching ya, banyak gambar-gambar elemennya yang tidak ada. Kalau di Canva ini kan sangat eye catching sekali, banyak sekali template-nya yang cantik-cantik. Kita bikinlah di Canva presentasi, kemudian kita tinggal pindahkan ke Google Drive, jadinya nanti slide begitu Bu. Karena selama berarti kita bikin dulu di Canva, pindahkan ke Drive, nanti kita pindahin lagi ke presentasi berarti. Enggak, kalau sudah di Google Drive itu dia langsung dalam presentasi. Nah, langsung simpan, Mbak. Langsung simpan. Langsung tersimpan. Nah, ini nih, ya, desain telah disimpan, lihat di Google Drive. Kita akan lihat di Google Drive-nya. Pak Agus lagi ini.
Lagi apa Pak Guru? Sebentar ya, saya mute. Wah, sebentar ya, Ibu. Tidak merespon tuh. Nah, baru. Bagus, kenapa? Saya mute all dulu. Nah, ini langsung 2 muncul. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi dari Canva tadi langsung muncul ke sini dalam bentuk PPT. Ya, kalau sudah di sini, ini animasinya tetap berjalan. Ini kemudian Bapak Ibu bisa langsung download juga. Kalau mau download secara offline bisa download dalam bentuk PPT sehingga ketika nanti Bapak Ibu pakai ke ini secara offline nih ada nih. Ya, nih download dalam bentuk PowerPoint. Nah, itulah caranya. Karena selama ini banyak sekali nih ya, banyak sekali yang bertanya, Mbak Dona kalau misalnya presentasi di Canva, terus kita download itu hanya bisa PDF ya. Jadi animasinya nggak jalan, sayang sekali. Nah, seperti itu. Ini salah satu tipsnya ya, biar dia bisa tetap jalan, kemudian animasinya tetap bergerak gitu. Oke, itu tips yang pertama, Bapak Ibu. Ini baru pertama. Tapi tidak tugas ya, Mbak Dona, apakah saya jadinya nanti harus bikin presentasi terus dikumpulin? Enggak. Ini hanya hacks for teacher-nya aja. Ini hanya ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan tombol huruf di laptop saat presentasi. Ini saya punya presentasi, jadi diingat-ingat ini ya, Q, O, D sama C. Ya, kita bikin presentasi, kemudian saya tampilkan di Canva dalam bentuk tampilan standar. Jadinya tampilannya seperti ini, ya. Misalnya kita sedang presentasi dengan Ananda, dengan siswa-siswa kita bisa gunakan tombol Q. Saya akan tekan tombol Q untuk meminta anak-anak diam kalau mereka ribut. Ya, bisa nggak PowerPoint seperti ini? Nggak bisa ya. Kemudian saya baru melihatnya di Canva sih, ketika kita lagi presentasi mereka lagi ribut gitu kan, gitu. Gimana kalau mau hilanginnya Teh Dona, klik aja sekali, hilang dia. Oh ya, kalau mereka ribut lagi, tampilkan aja lagi. Nah, langsung mata-mata akan tertuju lagi ke layar laptop. Oke, itu kalau anak-anak berisik. Kemudian kalau presentasi kita biasa-biasa aja, kita bisa kasih bubble. Tuh, gelembung-gelembung udara. Ya. Oke, itu bubble. Kemudian kalau misalnya ada nih sedang menyebutkan, ya kelompok hari ini, jadi kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok apa? Kita akan tekan tombol D. Dan inilah dia kelompok yang paling aktif. Dadah. Nah, seperti itu. Itu tombol drum. Dan yang terakhir, selamat. Kita kasih konfeti. Nah, itu hanya bisa di Canva, Bapak Ibu ya. Jadi tombol, kemudian tombol O. Oh, kalau ini O 0 ya, saya salah. O. Kemudian drum. Kemudian nah, begitu. Oke, apakah bisa barengan? Bisa. Tadi saya barengan. Nah, selanjutnya. Kemudian nih Bapak Ibu, kalau ini tadi kalau saat presentasi, sekarang kita kalau mau bikin desain, nih banyak sekali untuk presentasi juga ini ya, ada ya tombol 0 sampai 9 untuk timer dan B untuk blur. Kalau tombol 0 sampai 9 ini kalau misalnya ada yang presentasi, waktu kamu 10 menit untuk presentasi ya, Nak. Oke, kita kasih waktu 9 menit. Ini cuma 0 sampai 9 ya. Kita akan kasih waktu 9 menit. Nah, dia akan berjalan tuh timernya seperti ini ya, mau pause atau mau reload bisa. Itu tombol 9 menit. Kalau 1 menit ya udah sini. Tekan aja tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak bisa ya. Jadi cuma ada 9 menit ya itu. Itu kemudian tombol B untuk blur. Nah, kalau presentasinya mau taruh dulu deh, ini nggak usah dulu gitu ya, kita blurkan aja dulu. Nah, kebalikannya ambil lagi. Itu. Kemudian kalau kita mau bikin desain, yang ini ada tulisannya, huruf C untuk lingkaran, L untuk persegi panjang, L untuk garis, T untuk teks baru. Jadi mungkin Bapak Ibu sering melihat ketika saya membuat desain, saya nggak perlu tekan selama ini kan, klik teks. Kalau mau tambahkan ya, klik teks, tambahkan sedikit teks isi, atau tambahkan judul, atau tambahkan subjudul.
langsung gunakan itu tombol T aja ya. Tuh, saya tinggal tekan tombol T, maka langsung muncul teks paragraf Anda. Baru kita ganti-ganti gitu ya, mau huruf besar, mau huruf apa. Itu untuk tombol menambahkan teks. Kemudian huruf C untuk lingkaran. Nih, kalau kita mau bikin lingkaran, kita tidak perlu lagi ke elemen, kemudian kita pilih di sini kan lama nih, pilih elemen, apalagi kalau misalnya jalannya lama gitu kan, terus kita klik garis dan bentuk, kemudian kita pilih ini, ya kita langsung bisa aja kalau untuk membuat lingkaran kasih huruf C. C itu lingkaran circle, ya bahasa Inggris. Nah, kayak gini. Tadi saya cuma tekan huruf C, maka dia muncul. Oke, itu kalau huruf C lingkaran. Kalau huruf R tadi adalah segi 4, rectangle. Ya, kita tinggal tekan huruf R. Kemudian kalau mau bikin garis, Mbak Dona, kita tinggal tekan huruf L atau line. Ya, itu untuk membuat garis. Nah, itu hacknya. Jadi, C untuk lingkaran, R untuk persegi panjang, L untuk garis, T untuk teks baru. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, ini harus praktek ya. Jadi, C. Kemudian, R. Kalau di sebelahnya ya, R. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian garis, kalau garis apa tadi? L. Oke, kalau tambahkan teks baru, ini yang paling sering. Tambahkan teks baru, T. Ya, kalau kita mau tambahkan teks baru. Ya, seperti itu. Terus, ada lagi nih. Gunakan button I setelah memilih sebuah elemen untuk mencari elemen serupa lainnya. Misalnya kita mau cari elemen lebaran. Ya, elemen yang kayak gini nih. Ya, di bagian atas, ini ada huruf I loh. Nih, ini kita blok. Ini muncul nih, ini I yang dimaksud, info. Oke, kita bisa cari, tampilkan lebih banyak yang serupa. Klik ini, nah maka dia akan memunculkan hal-hal lebaran lainnya. Banyak sekali. Dia akan memberikan rekomendasi ajaib orang-orang yang lagi kayak gini, lagi mengucapkan minal aidin wal faizin atau yang lainnya tuh. Ya, itu bagus ya, seru. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan elemen, misalnya saya mau cari elemen bunga putih. Bunga putih, nih. Ya. Nah, akan muncul semuanya bunga-bunga yang seperti ini. Tapi kita juga bisa, misalnya kalau kita nggak gunakan keyword bunga putih, tapi saya gunakan keyword bunga saja. Kita bisa filter. Ini adalah menu filter loh. Di samping tanda silang, ini menu filter. Nih, ya. Kita bisa klik, kemudian kita pilih. Ini saya mau warna apa ya bunganya ya? Coba saya kasih warna hitam aja deh. Nah, maka akan muncul segala bentuk bunga yang ada hitam-hitamnya. Ya, tuh. Ya, ada hitam-hitamnya kayak gini. Kalau misalnya nih, saya mau bunganya warna pink aja yang muncul. Tinggal kita klik aja pink, terapkan, maka akan muncul semua bunga warna pink. Tuh. Ya, atau saya mau bunganya warna hijau. Ada nggak ya bunganya warna hijau atau merah? Maka akan muncul semua bunga warna merah tuh Bapak Ibu. Ya, kita tinggal cari saja yang mana yang mau gitu. Bagus ya, seru. Kita bisa gunakan namanya filter di sini. Filter ini bisa juga Bapak Ibu pilih untuk bentuknya orientasi, persegi, vertikal, horizontal. Jadi misalnya bunganya bentuknya seperti apa itu bisa di sini. Oke, itu yang berikutnya. Selanjutnya masih adakah? Ada nih Bapak Ibu, ini maksudnya apa nih? Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita nulis paragraf, kita nulis teks, itu nggak rapi, ya. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Kayak gini, atau satu lagi kayak gini. Ini kita bisa langsung rapikan tanpa harus kita atur satu-satu. Caranya kita blok semua. Oke. Kemudian kita klik posisi. Nah, ada pilihan untuk merapikan loh Canva. Kita klik aja maka dia langsung rapi. Gitu ya. Nah, nggak ada yang satu-satu. Ini gimana nih rapiin dulu. Nah, seperti itu. Ada nggak? Padahal kalau kita blok aja, kemudian kita klik posisi, kemudian kita klik merapikan, dia akan langsung rapi. Ini juga berlaku, posisi ini juga berlaku kalau kita mau taruh dia pas di tengah.
atas atau di tengah, itu bebas. Ya, itu ada lagi kah? Oke, sudah. Nah, masih ada ternyata Bapak Ibu. Ya, ini selanjutnya banyak yang nggak tahu bahwa Canva ini bisa edit PDF. Selama ini biasanya Bapak Ibu edit PDF di mana? Yo, ya. Ternyata Canva bisa mengedit dokumen PDF kita. Ya, caranya seperti apa? Saya akan tunjukkan. Silahkan masuk ke Canva, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau edit gambar ya, misalnya gambar PDF atau apapun, bahkan dokumen bisa, itu masuk ke beranda, ya. Di bagian buat desain, Bapak Ibu pilih import file. Import filenya dalam bentuk PDF. Nih, misalnya saya punya PDF apa yang mau saya impor nih ya. Piagam juara, KGBN checkpoint, lembar kerja, surat deh ya. Misalnya saya biasanya surat-surat ada kan ya. Undangan nih. Undangan pelatihan IG Canva. Oh, jangan deh. Ya nggak apa-apa deh. Undangan pelatihan IG Canva juara 1. Saya klik open. Dia akan mengimpor. Kita tunggu. Nanti hasilnya muncul di proyek kita. Nih ya. Nih. Desain. Langsung ada di sini loh dalam bentuk PDF. Selama ini Bapak Ibu nggak tahu ya kalau bisa PDF. Bisa, ternyata. Kemudian, apakah bisa diedit Mbak Dona? Bisa ya. Ya, tapi saya nggak ngajarin loh Bapak Ibu ya. Saya nggak ngajarin jelek maksudnya gitu ya. Tapi untuk dokumen-dokumen apa saja yang lain, misalnya dalam bentuk apa ya, LKPD kayak tadi, ini bisa kita edit nih. Ini ada tulisannya tuh. Ya, bahkan kita bisa ambil ininya. Padahal ini dalam bentuk dokumen PDF dan ini awalnya adalah dalam bentuk Microsoft Word ya. Ini kemudian di PDF kan, kemudian baru saya bawa ke sini. Itu bisa. Oke. Apakah bisa dalam bentuk gambar Mbak Dona yang PDF? Bisa. Ya. Apalagi gambar. Itu bisa banget. Caranya sama seperti tadi, import PDF. Nah, ada lagi nggak ya? Kemudian, satu lagi. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih jauh tentang Canva, tanpa ikut pelatihan-pelatihan yang seperti ini, atau mau ikut yang lanjutan, silakan Bapak Ibu masuk ke sini nih, canva.com Design School. Saya akan buka, saya copy dulu. Ini alamatnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, di Design School ini, Bapak Ibu ada banyak sekali pelatihan gratis yang bisa Bapak Ibu ikuti, tapi memang dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang sudah akrab sekali pelatihannya dengan LMS yang model guru berbagi, ya kemudian yang dari Kemendikbud, itu sama seperti ini, sama bentuknya. Misalnya nih, kita mau creating videos with Canva, saya mau ikut pelatihan ini gitu ya. Nah, dia dalam bentuk video-video kayak gini nih. Kita tinggal nonton aja. Kita tinggal nonton aja tutorial-tutorial. Ini semacam tutorial. Ya, kalau course-nya gimana? Kalau pelatihannya gimana? Kalau ini tadi ini ya, tutorial ya. Saya mau ikut course-nya misalnya creating logo. Saya mau ikut ini, pelatihan creating logo. Saya klik saja. Dia kayak gini nih, Bapak Ibu. Nih. Nah, ini pelajarannya. Memang dalam bahasa Inggris sih, ada activity, ada download cheat sheet-nya, kemudian logo design with Canva. Kalau Bapak Ibu mau ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu yang terakhir. Kalau Bapak Ibu bersedia dan tidak dilarang sih, tidak dipaksakan juga untuk ikut dalam kelas-kelasnya. Dan ini gratis, Bapak Ibu. Memang kekurangannya adalah menggunakan bahasa Inggris ya. Itu dia Bapak Ibu untuk hack-hacknya di Canva. Yang terakhir tadi sudah ya. Sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi ada pertanyaan nggak nih? Hanya Mbak.
Apa? Mbak, tolong diulang yang edit PDF tadi, PDF editor awalnya aja. Yang Awalnya. mana Bu? Edit, PDF editor. Oh, PDF editor. Oke. PDF editor itu kita cuman masuk di beranda dulu, kemudian klik buat desain. Di pilihan buat desain ini ada, kita nggak ambil template, tapi di bagian bawahnya ada ukuran khusus mengedit foto atau import file. Kita pilih import file. Import file, kemudian pilihlah PDF apa yang mau diambil. Oke, Mbak. Gitu. Oke, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, sama-sama Bu Nanda, memang keren banget. Dan ini sangat membantu sekali ketika kita membuat desain lebih. Apalagi yang itu ya, bagian saya paling suka yang teks. Tambahkan teks itu tuh kan kalau pakai ini butuh berapa kali. Klik ini, klik ini, klik ini. Tapi kalau kita klik tanda huruf T aja langsung muncul ya teks paragraf Anda. Tanpa perlu. Dan serunya, dia sudah tahu kita harus menggunakan huruf apa loh. Jadi, kalau Bapak Ibu kombinasi hurufnya ini di dalam presentasinya itu apa, dalam desainnya itu apa, kalau kita klik T, dia akan menyesuaikan. Nah, kayak gini nih. Ini saya menyesuaikan dengan atas. Nih, bentuk hurufnya gitu. Oke, tidak ada lagi. Ini tidak ada tugas Bapak Ibu untuk Canvas Hack for Teacher, hanya berbagi ilmu pengetahuan dan ini hanya ada di level 4. Ya, selanjutnya, nah kalau sekarang ini baru materinya nih, ya. Materinya kita hari ini adalah kita akan belajar menggunakan TikTok. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat. Siapa yang sudah punya akun TikTok? Silakan tulis, sudah atau belum. Saya semenjak pelatihan Canva level 4 ini akhirnya banyak loh yang jadi memanfaatkan TikTok untuk pembelajaran. Bahkan ada juga rekan guru yang jualan lewat TikTok. Ya, TikTok sekarang kan bisa untuk jualan. Siapa yang sudah punya, belum punya, memori penuh? Oke, belum punya. Oke, yang belum punya silahkan dibuat. Karena nanti untuk tugas ini, Mbak Dona, kalau saya pakai akun teman boleh. Ya, kalau misalnya memang nggak memungkinkan handphonenya untuk download, kan nggak mungkin saya suruh beli ya. Beli Bu, gitu ya, kan nggak mungkin. Jadi silakan gunakan akun teman, kakak, adik, saudara, siapa saja, tetangga, boleh. Yang penting punya akun TikTok, oke? Apakah harus di TikTok? Iya, harus di TikTok, karena judulnya adalah TikTok untuk pembelajaran. Ya, karena kita menggunakan level 4 ini adalah Canva Juara. Kemarin Bapak Ibu bikin Juara itu kan kepanjangannya adalah jagoan urusan media pembelajaran. Segala macam media sosial kita usahakan. Pernah Bapak Ibu bikin carousel Instagram, kemudian juga ada yang namanya Reels, video Reels Instagram. Nah, sekarang ini kita menggunakan media TikTok ya. Kalau upload tugas di semester buat saja nggak bisa, beda dong Bu Duta. Ini kan kalau ini Reels Instagram itu tugasnya Kang Dero, ya. Kalau tugasnya saya TikTok, ya. Tadi yang saya bilang, apakah harus akun sendiri? Enggak. Pokoknya linknya adalah link TikTok. Oke. Untuk yang belum punya dan handphone yang memadai, silahkan di-download. Untuk yang belum punya, tapi handphonenya tidak memadai, silahkan Bapak Ibu gunakan akun TikTok yang lain. Siapa saja boleh anak, boleh saudara, boleh tetangga, boleh siapa saja. Sebentar, saya akan bagikan bagaimana caranya Bapak Ibu punya akun TikTok. Sebentar ya. Kita juga bisa sambil ini ya. Kita juga bisa saling follow. Saya akan bagikan tautan undangan untuk bergabung di grup ya. Untuk yang belum punya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu langsung ambil dari Google Play Store boleh.
Nah, di sini ya. Itu bisa lewat situ atau Bapak Ibu silakan download di Play Store, kemudian Bapak Ibu login. Oke? Kita mulai ya Bapak Ibu, seperti apa caranya kita menggunakan akun TikTok untuk pembelajaran. Nih ya, kita akan pilih buat desain, kemudian pilih video TikTok, pilih template, edit template dengan materi pelajaran, ya. Perlu diketahui bahwa durasi video TikTok maksimal 3 menit. Sekarang, ini lama, ini yang sudah lama. Sekarang itu bisa lebih dari 3 menit. Ya, setelah selesai unduh, kemudian upload ke TikTok, selesai. Oke, berarti di Canva ini ada template-nya. Makanya, silahkan Bapak Ibu masuk ke beranda, kita desain di sini, TikTok. Tuh, ya. Jadi, oh bukan di sini. Klik buat desain, kemudian di sini TikTok, kita pilih. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak ya. Bapak Ibu bisa bikin video TikTok atau sampul majalah. Saya akan pilih video TikTok paling atas nih. Ini template-nya. Nah, dia sama aja sih sebenarnya dalam bentuk video juga. Tapi ini sudah ada tema, sudah ada template-nya, ya. Jadi sangat membantu sekali. Bentuknya seperti ini. Ini masih kosongan. Kita bisa ambil di sini. Mau cari apa? Cari template mobile videonya mau yang mana? Tapi karena kita akan menggunakannya untuk pelajaran, maka saya akan ambil yang ini. Nih, ya. Ini berkemas untuk bepergian, terus di sini ada video. Tapi ini video kan bisa dihapus. Oke, kita akan kasih judul. Saya akan berikan ini untuk materi pelajaran. Maka tentu saja saya harus punya materi dulu. Saya ambil dulu materi pelajarannya tentang apa. Saya mengajar fisika kebetulan, dan saya sudah menyiapkan materinya di sini. Saya ambil dari rumah belajar, ya. Judulnya adalah gelombang cahaya fisika ya. Saya ambil KB1-nya, konsep dan prinsip. Uraiannya dulu, mulai dari uraian dan lain-lain. Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Saya ambil judulnya gelombang cahaya. Saya ketikkan di atas sini, di desainnya di atas ya. Judulnya dulu. Kemudian di sini kita kasih judul sama gelombang cahaya juga. Oke, ini materinya kelas berapa? Fisika kelas 11. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa kasih nama kita. Oke, kemudian di sini kita kasih SMA berapa? Sekolah ya. Panjabtim. Nah, ini tempat untuk video. Ya, kalau template saya ini tempat untuk video. Berarti kita bisa ini matikan saya atau ini kasih hashtag aja TikTok untuk pembelajaran atau Canva juara. Nah, video ini kita bisa hapus, kemudian bisa kita kasih materi di tengah-tengah, atau kalau misalnya di sini di elemen kita mau cari video tentang gelombang cahaya ada. Saya mau lihat apakah di sini ada video tentang gelombang cahaya. Ini gelombang ya. Ada 20 detik. Coba saya ambil nih.
Oh. Nah, seperti ini. Ini bisa bergerak. Itu ya, 20 detik. Tadi lihat berapa detik nih. Saya naikkan ke atas dulu. Nah, Bapak Ibu, di bagian atasnya ini kita bisa kasih tulisan loh. Ya, jadi nanti dia akan bergerak-gerak, terus di bagian atasnya nih ada tulisan. Kalau itu mengganggu, nanti Bapak Ibu bisa gambarnya ini nih Bapak Ibu hapus ya, diganti dengan apa saja. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan teks aja di bagian atasnya. Ya, misalnya definisi, ya uraian nih, spektrum cahaya. Yang pertama, spektrum cahaya. Cahaya atau spektrum lalala ini saya copy. Kemudian saya tempelkan di sini. Oh, ya, dia nggak cocok untuk bentuk tulisannya, maka saya akan ganti tulisannya. Saya mau pakai tulisan yang ini. Kemudian saya pindahkan ke atas dulu, warnanya ganti ya, karena warnanya sangat tidak cocok. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat apakah sangat mengganggu sekali. Coba kita lihat. Nah, dia berjalan di bagian belakangnya, tapi itu sangat mengganggu sekali. Bapak Ibu bisa ganti, misalnya ini kan terlalu ini ya, terlalu banyak bagian belakangnya ini tidak terlalu jelas. Boleh ambil video yang lain sebagai background, tapi karena dia cahaya, jadi harus berhubungan dengan cahaya. Tapi juga jangan sampai mengganggu tulisan. Nah, begitu. Mungkin saya mau pakai yang ini aja. Nah, kayak gini ya. Oke, baru kita pindahkan posisinya ke belakang. Nah, tuh. Masih harus ke belakang lagi. Oke. Oh, ada yang masih ditutupinya. Berarti masih harus ke belakang. Tuh. Ini tulisannya kita kecilin karena 43,5 itu besar. Nah, segini aja cukup. Oke, jadi dia tidak menutupi apapun. Seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita copy ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya maunya template-nya kayak gini aja, tapi materinya saya ganti-ganti gitu ya. Jadi pertama materinya kayak gini, terus nanti di bagian belakangnya apalagi isinya. Itu kita tinggal copy aja. Kita bisa Ctrl+C, Ctrl+V, atau kita bisa klik titik 3. Saya salah copy. Nih, kita bisa titik 3 di sini. Kemudian saya klik duplikatkan satu halaman. Jadi dengan halaman yang sama, toh dia muncul, kita tinggal hilangkan saja yang ini, kita ganti dengan materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Maksudnya itu teksnya ya. Ini. Panjang gelombang. Oke. Kita lihat. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Saya ganti tulisannya. Kemudian ini kita samain tadi 38,5. Kita taruh di sini.
dan ganti warna putih. Oke, karena tadi di depan sudah Miss Dona, ini bisa kita hapus. Kita kasih jarak baris. Ini sama seperti spasi ya. Nah, kita bisa atur spasinya mau berapa. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya begitu seterusnya Bapak Ibu, kalau mau ganti template boleh, Bapak Ibu tinggal pindah template saja, pilih template yang mana lagi, atau mau tetap menggunakan template yang ini, silahkan klik ini, tambah atau duplikatkan satu halaman. Saya duplikatkan lagi misalnya. Nanti berikutnya yang ini saya ambil. Saya taruh di sini. Nggak copy aja. Tuh. Kemudian, selanjutnya tabel spektrum gelombang elektromagnetik. Apakah saya perlu meletakkan ini? Kalau nggak usah. Ya, yang seperti ini. Kemudian ini celah ganda, sudah sampai ke materi celah ganda, berarti kita cukup di sini aja. Jadi ini cuma bagian awalnya saja. Nah, kita bisa tambahkan, ingin lebih lengkap, silakan buka halaman berikutnya gitu ya. Atau bisa tulis di sini sumber. Saya akan masukkan sumbernya. Saya ngambil di mana? Saya ngambil di sini. Ya udah, saya copy aja. Oh, ya, jadi tinggal dikecilin, kita taruh sumbernya di sini. Jadi seperti apapun apa yang kita ambil itu tidak kita hilangkan. Dari mana kita ngambilnya itu kita memang cantumkan ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai footnote-nya. Oke. Nah, ini kalau kita putar dari awal, saya akan putar dari awal, bentuknya seperti apa? Kita lihat. Tuh, cukup. Kalau menurut Bapak Ibu 9,8 detik itu cukup untuk membaca tulisan, silakan. Tapi kalau tidak, silakan ditambah juga ya. Jadi ini waktu 9, detik ini kita yang menentukan nih. Kita bisa atur dia waktunya. Misalnya saya ini kesebentaran nih 9,8 detik ini. Ya. Ini gimana? Ini mau berapa detik? 9,8 detik. Aduh, saya tambah deh gitu ya. Tinggal Bapak Ibu geser aja waktunya. Mau berapa lama? Ini kalau kita geser, ini kalau kita geser jadinya berkurang atau bertambah waktunya. Itu ya. Misalnya saya mau jadi 30 detik semuanya, berarti 10 detik 10 detik gimana? Ya udah tinggal digeser aja. Geser ke kanan. Gitu ya. Oke, kalau sudah 29,5 detik, sekarang mau kita kasih musik di sini atau mau kita kasih musik nanti pas di TikTok-nya bebas. Di sini belum ada musik, jadi masih mentah. Kalau misalnya mau menggunakan musik-musik yang lagi in di TikTok, nah biar anak-anak senang gimana Bu Dona? Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini sudah selesai, silakan di-download. Downloadnya dalam bentuk MP4. Saya akan unduh. Saya bikin video MP4, kemudian klik unduh. Oke, sambil mengunduh, ya, kita akan lanjut ke TikTok-nya nanti. Saya baca dulu. Saya menyimak, siap. Dan seperti biasa ketika mengunduh, itu tergantung jaringan ya, dan tergantung ampel ibadah. Bercanda Bapak Ibu ya. Tergantung jaringan aja sih ini. Saya jaringannya memang tidak terlalu kencang, jadi nggak wus. Dia mendownloadnya pelan banget gitu ya. Dan ini belum ada musik. Setelah dari sini baru kita masuk ke TikTok, baru kita kasih musik ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Enggak? Silakan dibuka kamera, dibuka mic-nya kalau mau nanya.
Mbak Dona, Ya, Ibu. Mbak Dona. Gimana, Ibu? Itu tiap halamannya videonya sama ya Mbak Dona? Iya, kalau saya sama. Kalau Ibu mau ganti boleh. Bebas. Oh, berarti boleh nggak sama ya? Boleh nggak sama. Jadi misalnya Oh. videonya setiap halaman itu untuk menerangkan ini ya, menerangkan sesuatu. Boleh, silahkan ditukar. Kan kalau di Canva kan memang video yang untuk mata pelajaran IPA itu emang banyak ya Mbak Dona. Kalau IPS itu kan kurang banget. Nah, bagi kita yang guru IPS ini gimana ya Nyak buat ini ngupload videonya? Apa bisa dari luar juga videonya? Bisa, kalau mau upload video itu masuk ke unggahan, misalnya Ibu sudah punya video dari YouTube kan, Ibu mau upload ke sini, itu masuk aja ke unggahan, terus nanti Ibu pilih yang video, ya, ada tulisannya seret media ke sini. Kayak semalam kita masukin video ini, pesan seluler, nanti baru pindahkan ke sini. Oh, gitu. Oh iya, makasih Mbak Dona. Sama-sama. Ini Bapak Ibu sudah jadi videonya yang masih mentah ya, gelombang cahaya seperti ini. Nah, di sini waktunya anak-anak untuk membaca gitu kan. Kemudian selanjutnya ini, oke. Dan yang terakhir, nah, nih ya. Nah, ini sudah selesai, tapi belum selesai tugas, karena yang diminta itu adalah link. Oke, sekarang saya akan masuk ke akun TikTok. Ya. Bagaimana caranya? Saya, logo connection loss. Wah, sebentar. Saya akan buka screen mirror dulu ya. Biar Bapak Ibu bisa melihat tampilan handphone saya. Oke, ini tampilan handphone saya. Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah belum kelihatan? Sudah. Oke, baik. Sekarang karena tadi saya mau masukkan ke TikTok, ini saya, desain saya yang dari Canva, maka saya download dulu deh di handphone. Daripada saya lama pindahkan ya kan, dari laptop saya pindahkan ke sini dulu, ke handphone dulu, pakai Bluetooth atau pakai kabel data, itu kan lama. Mendingan saya buka aja Canva, saya download aja langsung di sini. Ini saya buka dulu. Ini sama loh Bapak Ibu tuh, sama ya. Tinggal saya download, unduh. Oke. Sebentar. Sambil ini nggak boleh keluar pula ya, kita tunggu aja sebentar sambil menunggu. Nanti Bapak Ibu yang sudah punya akun TikTok nanti bisa langsung dicoba, coba-coba aja dulu
sambil lihat ini ya. Bapak Ibu izin saya ke toilet sebentar. Sudah disimpan ke galeri nih desain saya. Sekarang kita masuk ke TikTok ya. Saya akan ini buka akun TikTok saya. Delay sepertinya jaringan saya. Nah, ini dia akun TikToknya. Bapak Ibu, TikTok ini apakah hanya untuk senang-senangan semata? Enggak ya. Jadi kita bisa menggunakan TikTok ini sebagai pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau tahu desain yang saya ikuti itu biasanya adalah tentang materi bahasa Inggris, public speaking, kemudian public speaking bahasa Inggris ya. Kemudian materi-materi bahasa Korea. Nah, saya suka sekali. Jadi ini sama seperti ketika kita belajar tanpa seperti belajar gitu ya. Belajar tanpa kesannya belajar sambil bermain, belajar sambil melihat-lihat yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa sih yang saya ikuti itu yang banyak sekali yang saya ikuti akunnya, tapi kebanyakannya itu adalah tentang bahasa Inggris kah, bahasa Korea kah, bahasa Jepang, itu saya suka ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu bilang, aduh, ngapain sih TikTokan gitu ya? Buat apa? Cuma untuk joget-joget aja? Enggak sih. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ini beberapa ada nih materi pelajaran saya juga. Oke, sekarang caranya membuat video yang tadi sudah kita bikin, itu masuk ke dalam akun kita. Pertama adalah tekan tombol tambah, kemudian di sini akan masuk ke unggahan. Kita bisa langsung videoin atau kita pilih unggah. Kita akan pilih unggah, kemudian kita masuk ke video yang ini tadi, yang kita ambil. Nih, saya tekan unggah. Nih ya, ini video saya tadi, yang bagian atas. Oke, kemudian kita pilih berikutnya. Nah, kita tunggu videonya terupload. Nah, ini dia. Ya, ini dia yang sudah terupload, bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita tambah suara. Kita klik tambah suara. Silahkan gunakan musik yang Bapak Ibu suka. Nah, ya, boleh didengerin dulu. Ini oke nggak ya musiknya, gitu kan?
harus mendownload. Kita dengerin dulu. Ini bagus nih. Ya, saya pakai yang ini saja. Saya pakai yang ini, kemudian tinggal saya klik berikutnya. Oke, ya. Nah, di bagian ini siapa yang dapat menonton? Jadi memang bisa kita private ya. Kalau video-video yang menurut kita nggak oke, ya nggak usah ditonton sama orang. Saya akan pilih ini teman. Jadi teman-teman saya bisa menonton. Oke, kemudian boleh izinkan komentar dan lain-lain. Silakan jelaskan video Bapak Ibu di bagian atas. Ya, di sini kita tulis materi awal gelombang cahaya. Kita kasih hashtag, ada tagar di sini Canva. Kemudian pilih yang paling banyak tuh Canva. Kemudian tagar, kita bikin tagarnya adalah level 4. Nih, ya, dan lain-lain lah pokoknya. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu klik selanjutnya. Ini udah ya. Nah, kemudian klik posting. Nah, di bagian paling atasnya akan ada tulisan berapa persen. Video sudah diposting, Anda kini dapat membagikannya. Silakan klik lagi di profil, kita lihat video yang sudah diposting. Sedang berjalan ya. Oh, yang ini nih. Nih. Nah, jadi yang mana sih yang akan dimasukkan, yang akan dikirim linknya ke GCR? Bapak Ibu klik titik 3 ini. Ya, kemudian klik salin tautan. Kemudian Bapak Ibu kirimkanlah ke GCR. Nah, kalau saya, nah ini dia. Oh salah kok yang ini sih. Kenapa saya kirimnya ke sini di laptop? Hah. Salah. Saya delete dulu. Sekali lagi ya, titik 3, salin tautan, sekarang masuk ke grup WhatsApp. Kalau Bapak Ibu nanti kopinya silakan ke grup, silakan ke GCR ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Bapak Ibu, inilah. Loh, kok ini? Salin tautan. Bagikan ada nggak di sini? Bagikan. Oh, Bapak Ibu belum bisa karena ada tulisan video sedang diproses, jadi belum saya bagi. Belum bisa saya bagi. Ada tulisannya video sedang diproses. Kalau mau dibagikan ke WhatsApp bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Tulisannya video sedang diproses. Ini bisa menunggu beberapa menit ya sampai videonya selesai diproses, baru kita bisa saling tautan. Yang jelas tugasnya udah selesai. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu videonya sudah selesai diproses, klik. Misalnya saya sudah ada nih contohnya. Mana ya video pembelajaran saya. Ini. Nih, ya. Klik titik 3 lainnya. Klik salin tautan. Ini contoh ya. Ini contoh akan saya bagikan ke grup WhatsApp. Oke. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah, itu. Oke.
seperti ini, Bapak Ibu, tugasnya. Untuk tugas yang pertama, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa bisa buka akun TikToknya di laptop? Mungkin bisa, tapi saya belum pernah. Suaranya hilang. Oh, mengaktifkan screen mirror di laptop. Kalau screen mirror ini gunanya untuk ini ya. Screen mirror gunanya hanya untuk menampilkan layar handphone kita. Ya, bukan untuk sebagai salah satu tugas Canva, enggak. Karena saya kan tadi pakai handphone, jadi saya buka screen mirror. Caranya ya di laptopnya kita buka aplikasi namanya Screen Mirror App, di handphone kita aplikasikan, kita install Screen Mirror. Seperti itu, Ibu Lilin. Oke, terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan? Aman Bapak Ibu tugasnya? Tugas TikToknya? Aman Mbak Dona, insya Allah. Insya Allah aman. Oke, baik. Tugas berikutnya ini gampang banget. Karena kita tinggal copy paste aja, ya. Belum saya bagikan di sini ya. Kita akan masuk kepada tugas kedua. Tugas keduanya adalah membuat buku menu, Bapak Ibu. Jadi kan ini bisa apa saja, membuat buku menu, ya. Kita mulai diklik buat desain, kemudian kita klik di sini menu. Nah, ini ada muncul, ya, buku catatan, menu atau menu portrait, atau Bapak Ibu bisa ketik di sini juga resep. Nih, ya, ada kartu resep. Kita pilih kartu resep, silakan diklik. Nah, adalah muncul banyak sekali bentuk-bentuk yang cantik-cantik. Misalnya saya pilih yang ini template-nya, strawberry cheesecake. Nah, ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang template-template yang ada di sini, ini semuanya dalam bahasa Inggris, dan ini artinya sebenarnya tidak sesuai. Kayak gini ya, bahan-bahan 2 sendok awesome itu kan keren, setengah sendok teh kesenangan. Nah, ini kan masih kacau balau ya. Silakan Bapak Ibu pilih menu-menu, boleh Bapak Ibu ambil di internet sebagai inspirasi seperti ini. Saya pilih di Cookpad, nih kumpulan Cookpad kue kering. Nah, ini banyak banget ya Bapak Ibu, ini situs untuk resep-resep. Tapi jangan lupa nanti di akhir silahkan Bapak Ibu masukkan ininya, masukkan sumbernya, ya. Saya pilih ini kue kering. Jadi kita buku menu saya, buku resep saya adalah kue kering. Jadi saya tulis di sini buku resep kue kering. Oke. Nah, di sini barulah kita pilih apa-apa saja sih yang mau dibuat. Yang pertama misalnya chocolate cookies gluten free, atau selai nastar, atau apa aja deh resep kue kering terujinya. Saya mau bikin kastengel dulu, misalnya nastar deh, nastar. Saya ketik ya, saya pilih nastar yang ini. Kemudian saya copy ke sini. Judulnya adalah nastar. Kita lihat apakah ada nastar, gambar nastar di elemen. Ada ternyata ya. Tuh. Apa yang nggak ada di Canva-nya? Aduh, ya ampun, enak banget. Nah, saya taruh di sini dulu gambar nastarnya. Pangkas. Tuh. Ambil satu lagi. Ini deh. Nah, oke. Kemudian di sini nastar ini menunya resepnya apa aja. Nah, kita ambil. Ya, mana tadi? Yang ini.
Oh, saya harus unduh aplikasinya kalau di sini karena saya sudah sering buka ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasinya, berarti di laptop bisa, di handphone bisa, atau Bapak Ibu bisa menggunakan resep Bapak Ibu ya. Bebas-bebas aja sih. Misalnya punya resep sendiri, atau kalau tidak tahu, ini bagi bapak-bapak yang tidak tahu silahkan ambil di internet resep nastar. Tapi jangan lupa bagian bawahnya harus ambil di ini, harus ambilnya di mana ada footnote ya. Misalnya saya masukkan ke sini resep nastar. Nih ya, judul resep camilan, kemudian ini bahan-bahan. Nah ini saya akan copy bahan-bahannya. Mulai dari sini sampai ke sini saya copy. Oke, kemudian dirapikan. Saya bikin di sini 12 deh. Oh, kemudian spasinya terlalu berspasi. Oke. Ini cara kerja ya. Notes. Ini catatan. Kalau mau ada catatan, silakan catatan. Kalau tidak ada, silakan masukin catatannya ini tentang ambil di mana ya. Ini tadi cara membuatnya panjang ternyata. Copy. Mbak Dona, ini harus resep makanan ya Mbak Dona tugasnya? Maunya resep apa, Bu? Maksudnya yang memang khusus ini buat ini ya? Iya, tugas ini ya? Tugasnya resep makanan. Oh iya, berarti nggak ada hubungannya sama pelajaran kita ya? Oh enggak, ini memang yang ini hanya tambahan aja. Oh. Tapi kalau untuk ada sih guru-guru yang memang ini ya di SMK kemarin nggak apa-apa sekalian digunakan ini aja. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, ini kan sudah jadi satu nih. Jangan lupa di bagian bawahnya itu ambil halamannya. Saya copy biar kita tidak dibilang plagiat. Nah, seperti itu diambil dari gitu ya. Nah, kalau sudah ini halaman pertama, silakan Bapak Ibu bikin sebanyak 7 halaman. Oke? Jadi 7 halamannya ini yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu download karena dia punya 7 halaman. Sedikit sulit kalau Bapak Ibu ini duplikatkan, duplikat. Jadi misalnya ada 7 nih sudah nih. Ya, kalau Bapak Ibu download dalam bentuk JPG atau gambar itu kan satu-satu. Ya, boleh banyak-banyak tapi akan jadi apa namanya WinZip nanti ya, jadi zip. Nah, Bapak Ibu silakan download dalam bentuk PDF standar. Oke, kemudian silakan diunduh, kemudian kirimkan ke Google Classroom ya. Jadi ini tugas yang kedua. Tugas yang pertama tadi
membuat video TikTok pembelajaran. Tugas yang kedua tambahan ini adalah materi tambahan membuat buku resep. Ini silahkan di-download. Oke, sudah seperti itu saja tugasnya kedua-duanya. Link belum saya bagikan, nanti akan saya bagikan di Classroom. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Harus 7 halaman? Iya, harus 7 halaman. Suara saya aman ya? 7 halaman itu berarti 7 menu ya, Mbak Dona? Iya, betul, Bu. Betul. Oh, gitu. Jadi boleh menu-menu kue kering, boleh menu makanan sehat, ya boleh. Boleh kalau misalnya yang tinggalnya di pesantren, boleh menu selama 7 hari di pesantren, gitu. Bebas. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Mm-mm. Ini kalau untuk prosedur kan memang biasanya panjang begitu ya. Kalau misalnya di sekolah tuh di SMK gitu kan biasanya kita pakai diagram alir. Nah itu boleh nggak kita pakai diagram alir aja? Enggak, Biar Pak. Diatur aja, Pak. Yang penting dianya masuk ke dalam desain Bapak. Oke. Kalau desain mah ini taste ya, rasa masing-masing. Yang penting dianya ada di dalam situ. Itu oke. Memang kadang-kadang prosedurnya panjang. Sebenarnya bisa juga disingkat-singkatin kata-katanya kan ya. Boleh diganti, terserah Bapak. Boleh. Mbak Dona, maaf nanya lagi. Enggak. Yang pertama tadi, yang TikTok tadi, lo ketinggalan ini pakai template apa ya tadi ya? TikTok. Dibuat desain. TikTok. Jadi ketika buat desain nanti di situ Ibu. Oh, udah ada TikTok gitu? Ada. Oh, udah pakai ada. video TikTok. Tadi ketinggalan. Oh, iya. Video TikTok ya? Yes. Oh iya. Iya, makasih. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Mangga kalau ada yang mau ditanyakan terkait Canva, terkait terkait materi juga bisa ya. Apalagi dengan tips-tips yang tadi udah diberikan, insya Allah nanti Bapak Ibu akan semakin lancar ke depannya membuat sebuah desain ya. Mbak Dona, tips-tips tadi adanya di pengembangan diri ya Mbak Dona kasih Ya, nanti? nanti di pengembangan diri. Kalau Bapak Ibu mau, ini bisa saya bagikan ya. Mana ya tipsnya ya? Ini saya biar bagikan tugasnya jadi gampang, nunggu pengembangan diri lama kayak. Saya akan bagikan ini ke kelas kita. Tanpa juaranya. Curi star Mbak Dona. Saya bagikan salin tautan ini aja ya. Atau ini bisa dilihat aja. Tautan hanya lihat. Tautan. Biasanya bisa untuk ke kelas nih. Bagikan. Nah ini dia. Guru juara bisa melihat. Salin tautan. Nah sekarang Bapak Ibu desainnya sudah bisa dilihat di ini. Di apa namanya? Di bagian desain. Jadi kalau kita buka beranda, kemudian kita buka guru juara, nanti Bapak Ibu akan melihat di situ desain saya. Nah itu materinya ya, materi di guru juara tuh ada nih, sudah ada. Ada yang sudah ketemu belum? Ada Bu? Sudah dicek? Laptopnya masih dibuka buat Zoom. Oh, sudah. Nanti dilihat. Okay. Makasih Mbak Dona. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi tuh saya ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan, cuma lupa ya. Oh iya, satu lagi. Tips satu lagi ketika Bapak Ibu ingin desain Bapak Ibu itu tersimpan di akun yang lain. Ya, banyak sekali pertanyaan yang sering bertanya kepada saya, Mbak Dona, ini kan saya di kelas juara, kalau saya mau pindah ke akun pribadi saya, bagaimana caranya? Ya, yang seperti itu sering banget ditanyakan kepada saya. Misalnya ini saya punya desain ini di kelas juara, saya mau pindahkan ini desain ke kelas Canva saya pribadi, ya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu silahkan. Ini cara yang pertama. Ini desain Bapak Ibu buka dulu yang di juara. Kemudian klik bagikan. Ini ya, klik bagikan. Kemudian tautannya.
nih hanya orang tertentu ini, ya. Ini Bapak Ibu klik yang punya tautan, ya bisa edit, oke? Yang punya tautan bisa edit. Atau kalau misalnya cuma mau jadi template aja, kita geser ke bawah. Ini jadinya saya ini kan. Saya geser ke sini nih, klik lainnya. Klik lainnya, kemudian ada pilihan ini nih. Pilihan paling bawah biasanya ya, salin template. Mana dia? Nih, tautan template nih ya. Jadi Bapak Ibu buka desain, buka bagikan, klik tautan template. Klik salin. Oke. Sekarang ini Bapak Ibu close, Canva-nya close, semuanya di close, tinggalkan satu Canva. Silahkan masuk lagi ke akun pribadi. Misalnya saya ke akun ini. Ke akun saya Dona Indiasari, kelas Miss Dona nih, ya. Sudah. Sekarang kopilah link yang tadi, yang sudah saya copy tadi, ditempel di browsernya. Oke, kemudian enter. Nah, nih ya, template yang dibuat oleh Dona Sari dibagikan dengan Anda. Padahal ini sama-sama template saya, tapi kadang-kadang memang nggak bisa. Silakan mulai mendesain sekarang. Oke, gunakan template. Udah, dia tersimpan di akun saya yang pribadi sekarang. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Ibu Elvia, suara saya aman. Mungkin ini ya. Jauh dari pembahasan hari ini. Kalau desain dalam bentuk presentasi, waktu diunduh kan ada dalam bentuk lain, bukan PPT, di-convert ke PPT, kadang-kadang rusak filenya. Lah, ini tadi sudah saya jelaskan, Bu. Ibu telat ya. Bu Rina, ini tadi saya sudah jelaskan dalam bentuk ini. Kalau kita pindahkan presentasi, itu pertama caranya pindahkan ke Google Drive dulu. Iya, siap. Saya ulang ya. Jadi, kalau kita punya desain presentasi, silahkan pindahkan ke Google Drive. Dari Google Drive, silahkan masuk lagi ke PowerPoint. Nah, itu aman, insya Allah. Ya, misalnya saya mau bikin presentasi pendidikan ini. Saya ambil sebuah template. Terapkan, ini aja deh, 1, 2. Tambahkan sebagai halaman baru. Ini desain presentasi saya. Ketika saya unduh langsung dalam bentuk PPT, itu hasilnya kadang hancur. Ya, nah caranya adalah silahkan Ibu Rina dan Bapak Ibu yang lain, saya ulangi sekali lagi caranya, simpan ke Drive. Nih, simpannya ke Google Drive dulu. Silahkan klik Google Drive. Kemudian kita pilih PPT. Kecil, Mbak. Nah, gimana Bu? Suaranya kecil. Suara saya kecil ya? Ya, tadi. Sekarang? Besar. Oke. Mungkin perlu pakai headset ya, Mbak. Oh, gitu. Oke, baik. Ya, saya ulangi, saya klik bagikan, kemudian klik simpan. Di sini ya, klik lainnya, kemudian simpannya ke Google Drive. Di sini. Kemudian kita pilih, kalau saya sudah punya folder sendiri, desain Canva, tinggal diklik saja, kemudian klik pilih. Nah, berapa halaman? Yang ini jangan lupa ya, yang ini jangan lupa kita ganti ke PPTX. Kemudian klik simpan. Dia akan menyimpan. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan klik buka beranda, tapi klik lihat di Google Drive. Nah, maka muncullah dianya di Google Drive dalam bentuk PowerPoint. Dan ini tidak hilang,
animasinya tetap berjalan dan dia bagus. Maksudnya bagus apa ya? Tidak hancur seperti yang diinginkan ya. Tinggal kalau sudah di Google Slide mau dipindahkan ke PowerPoint PPT offline kan bisa. Tinggal Bapak Ibu download dalam bentuk PPT atau Google Drive Bapak Ibu aktifkan PowerPoint offline-nya. Jadi ketika tidak ada internet bisa digunakan tetap. Begitu. Oke. Sama-sama Ibu Rina. Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Bebas sih. Yang mana saja terkait Canva. Aman? Sepertinya baik. Saya tidak akan mengganggu sore Sabtu Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya stop sharing ya. Ini adalah detik-detik terakhir kita berpisah di batch 4 ini. Tapi Bapak Ibu jangan takut, kita tetap ada di grup ya. Grupnya tidak akan dihapuskan dan Bapak Ibu tetap bisa berdiskusi, kita tetap bisa berbagi di grup kita ya Bapak Ibu, mewakili seluruh teman-teman ya, seluruh panitia, Kang Deru, kemudian Bang Fauzan, kemudian seluruh teman-teman yang lainnya. Kami mohon maaf kalau dalam pelatihan ini kita punya salah, kita ada salah ucap, salah tindakan, ya itu semua pasti tidak disengaja. Kita adalah keluarga di sini, kami ingin Bapak Ibu juga tetap menjadi guru juara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, Bapak Ibu kalau ragu untuk chat, kadang-kadang tidak ditanggapi, bukan tidak menanggapi, mungkin tertenggelam chatnya dan lain-lain, boleh langsung japri. Kalau japri kan biasanya saya langsung fast respon gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi dan terima kasih, sampai ketemu di level 5 nanti Canva-nya kita ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata dan tindakan yang salah, saya mohon maafkan sepenuh hati. Bapak Ibu terima kasih. Silakan dibuka kameranya, mewakili seluruhnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dian, ya ampun, pingin banget ke Jeddah. Pokoknya dari pertama guru SILN ikut Canva ini sudah 1000. Ayo siapa yang mau ikut saya umroh? Kita nanti Dian, kalau saya ke sana, kalau orang Indonesia ke sana, Oke. Keren banget ya bisa ngajar di Jeddah, Bapak Ibu nih, nanti kita berbagi pengalaman ini sama guru-guru Jeddah SILN nih ya. Hati-hati yang sedang berkendara, untuk Ibu Yuli ini pasti mau liburan ini ya. Tapi nggak bawa kendaraan sendiri ya Bu Yuli ya, jadi penumpang nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kita ambil dokumentasi, silahkan dibuka, ini masih ada yang belum buka nih. Kita kasih senyuman yang paling manis, boleh jempolnya dong? Boleh sarang hiu juga, apa aja, jempol juga boleh. Yuk, silahkan ditunggu tugas-tugasnya. 1, saya hitung mundur, 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Ih, Ibu Erma nggak senyum tadi, ayo sok. Ulang lagi nih, saya ambil yang cantik. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Slide berikutnya dulu. Masih, Bapak Ibu nggak tahu ada di slide mana ya, jadi saya ambil satu-satu. Berapa slide? 2 doang kok, Bu. Oke, 1 lagi. Nah, sip. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Boleh, Li.